umumkan impor beras jelang panen raya. Pengaman ini sebut Presiden Jokowi sedang siapkan mesin pembunuh yang efektif. Kita memang tidak habis pikir kenapa kecenderungan pemerintah kita untuk melakukan impor ini begitu tampak sejak dari dahulu sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal pertemuan kita ini, saya tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa channel YouTube Bustami Narda Official ini selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita semuanya diberinya keberkahan hidup. Sebuah berita menarik dan saya akan bacakan pada kesempatan ini. Sebelum kita bahas, langsung saya bacakan wartaekonomi.co.id menurunkan berita di bawah judul umumkan impor beras jelang panen raya. Pengaman ini sebut Presiden Jokowi sedang siapkan mesin pembunuh yang efektif. Berita ini hari Rabu 1 Maret 2023 kemarin. Warta Ekonomi Jakarta, pengumuman pemerintah yang akan mengimpor beras memberi dampak negatif bagi petani. Pasalnya, pengumuman itu dilakukan jelang panen raya. Hal itu pun membuat harga gabah juga turun drastis, tidak sebanding dengan pengeluaran petani. Hal itu diungkap pengamat dan praktisi pertanian Amal Al-Ghazali melalui akun Twitter @smsl Al-Ghazali. Terasa seperti ada yang memimpin orkestrasi. Entah siapa. Berawal dari prakondisi melalui harga beras. Selama sebulan media mainstream terus-menerus menyiarkannya. Tulis Al-Ghazali. Kemudian pejabat sahut menyahut bicara sahur manuk melalui media. Presiden dan menteri belusukan ke pasar, tambahnya. Laporan sepihak ditelan. Media memasang foto gudang Bulog yang katanya kosong. Tanpa beban pemerintah ngomong rencana impor beras. Meskipun baru rencana, omongan pemerintah pasti besar dampaknya, ungkapnya. Presiden bahkan ngomong, mau tidak mau kita harus impor beras. Silakan cari beritanya, banyak bertebaran. Para menteri dan badan pangan panik. Belum sampai sepekan keluarlah surat edaran berisi penetapan harga gabah. Tambahnya. Anehnya, kata dia, dalam hal penetapan harga ini, badan pangan tidak merinci komponen apa saja yang menjadi perhitungan harga. Rincian yang transparan nantinya akan membuka mata kita semua kenapa kebijakan harga yang diterbitkan Badan Pangan melibatkan konglomerat. Siapa yang diuntungkan? Tanyanya. Pernyataan Presiden tentang rencana impor dan surat edaran Badan Pangan tentang harga pembelian gabah benar-benar efektif sebagai mesin pembunuh. Sehari setelah harga diumumkan, harga gabah hancur. Siapa yang untung? Ungkapnya. Sahabat BN, impor beras di saat-saat petani akan melakukan panen raya ini, siapapun yang mendengar, siapapun yang mengetahui, siapapun yang mencoba memikirkannya, sudah memang ini barang tentu akan menghancur luluhkan perasaan para petani kita. Kenapa dikatakan demikian? Para petani kita sekarang ini mungkin saja ada yang mengharapkan panen inilah untuk membayar biaya beli pupuk yang masih utang.
Petani kita mungkin juga sekarang ini mengharapkan hasil dari panen inilah nanti untuk membayar utang untuk biaya menggarap tanah selama ini. Tetapi ketika pengumuman impor beras akan dilakukan dan ketika penetapan harga gabah telah ditetapkan, ketika informasi ini selalu begitu diprioritaskan oleh media mainstream, memang merupakan pukulan berat bagi petani kita. Bahkan Pak Al-Ghazali ini bukan lagi mengatakan ini pukulan berat, telah mengatakan ini merupakan mesin pembunuh yang paling efektif tentu untuk petani. Kita memang tidak habis pikir kenapa kecenderungan pemerintah kita untuk melakukan impor ini begitu tampak sejak dari dahulu sampai sekarang. Padahal petani kita berharap hasil tani mereka akan bisa mereka jual dengan harga yang bisa menghidupi mereka. Kalau pemerintah punya utang sekarang ini yang mencapai 7.000 triliun lebih, mungkin cara menagihnya oleh yang berpiutang tentu tidak sama dengan cara menagih oleh tempat petani ini berutang. Apakah berutang pupuk ataupun berutang untuk biaya penggarapan lahan ataupun berutang makan selama menggarap lahan menunggu panen datang. Ini beda cara penagihannya. Kalau utang pemerintah ini ganti presiden dan besok ini dia akan negara lain itu akan menagih kepada presiden yang baru, bukan kepada presiden lama. Tapi kalau petani ini punya utang selama hidup, petani ini akan ditagih utangnya oleh yang berpiutang. Dia tidak peduli apakah panen gagal, apakah harga gabah murah atau padi tidak terjual, dia tidak peduli. Yang penting uangnya kembali. Utang pupuk harus dibayar. Utang penggarap lahan harus dibayar. Utang biaya makan untuk menggarap lahan harus dibayar. Kalau sempat lahan persawahannya disewa, sewanya harus dibayar. Dengan demikian sahabat BN, ke depan memang tidak ada jalan lain. Harus ada perubahan di negeri kita ini kepada yang lebih baik. Harus ada perubahan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.